Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Dan pada saat ini kami sadar dengan iman kami, dengan suara hati nurani kami berkata bahwa semua oleh karena anugerah, oleh karena kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, karena kami tahu apa yang kami punya, termasuk hidup ini, adalah kepunyaan Tuhan. Tetapi biarlah melalui ibadah ini, segala pujian, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Jikalau ada jemaat Tuhan yang telah membawa persembahan mereka kepada Tuhan, baik itu persembahan ucapan syukur, sukarela, persepuluhan, kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap persembahan jemaat, setiap usaha mereka, setiap rumah tangga mereka, bahkan pendidikan anak-anak mereka. Kiranya Engkau Allah menerima persembahan kami dan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami telah siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat lain. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang tak habis-habis dalam hidup kita, sehingga boleh ada pada saat ini saya dan saudara di hadapan Tuhan. Kita telah menginjakan kaki ya di bulan Desember, dan ini akhir bulan dari tahun 2020. Saya melihat di berbagai media sosial ada banyak jemaat Tuhan dengan sukacita di tengah-tengah COVID-19 ini, dengan semangat yang datang dari Tuhan, dengan hikmat yang penuh dengan kreatif, membuat suasana Natal begitu meriah dan memberkati saya secara pribadi. Bagaimana kita dipaksakan untuk mencari jalan keluar, solusi yang terbaik untuk kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Ada yang mengadakannya secara keluarga, ada yang mengadakannya secara kelompok, tetapi jauh dari kerumunan masyarakat, di kebun atau di tempat-tempat yang jarang dihuni oleh orang. Pada saat ini Bapak Ibu, kita akan membahas sebuah tema Natal khususnya yang telah diberikan oleh pengurus GKI Pusat. Seperti mungkin saudara sempat membaca di media sosial, di WhatsApp yang sempat saya upload, tema renungan Natal pada tahun ini yaitu Yesus membawa pemulihan bagi umatnya. Terdapat ayat renungan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 30 ayatnya yang ke-17 dan 18. Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Memang Bapak Ibu, kalau kita melihat secara hurufiah bahwa di dalam kitab Yeremia ini belum digenapi pada saat itu nubuat ini kepada bangsa Israel, bahwa ia datang untuk membawa pemulihan bagi bangsa Israel dan suku Yehuda yang telah dibuang oleh Allah di tanah Babel karena pemberontakan mereka di hadapan Allah, sehingga Tuhan memberikan kuasa kepada Nebukadnezar untuk menawan dan mengangkut orang-orang tersebut, dijajah menjadi budak di tanah pembuangan, yaitu di Babelonia. Bapak Ibu Saudara, sebagai subtema Natal ini diberikan kepada kita, yaitu melalui momentum Natal GKI bangkit dan mengalami pemulihan dari berbagai aspek kehidupan
sebagai dampak pandemi COVID-19. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya kalau tema ini diberikan kepada kita, Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Siapapun kita, siapapun saudara, Allah telah punya rencana yang indah bagi saya dan saudara. Ia punya tujuan. Ia datang di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah pergumulan saudara, di tengah-tengah penderitaan saudara. Firman Tuhan berkata, ia datang bukan membawa kecelakaan, bukan menghakimi kita, bukan menghukum kita, tetapi kata firman Tuhan membawa pemulihan bagi umatnya, tentu bagi orang yang percaya dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu saudara, melalui Natal ini, bulan ini, seluruh umat percaya, Gereja Kemah Injil Indonesia bangkit, dan bukan sekedar bangkit, tetapi mengalami pemulihan pribadi lepas pribadi, keluarga, kelompok organisasi, supaya Tuhan memulihkan seluruh aspek kehidupan kita. Apa itu? Mungkinkah itu ekonomi, pekerjaan, keluarga, masalah, sakit, penyakit? Firman Tuhan berkata bahwa ia memulihkan saya dan saudara. Mari kita bahas satu persatu, kata demi kata di dalam tema ini, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Yesus yang datang, ya, jelas sangat jauh nubuatan itu digenapi. Berapa ratus tahun kemudian baru Yesus datang. Artinya inilah simbol, ya, bagi kita umat yang percaya saat ini. Secara pribadi saya menafsirkan firman Tuhan ini dan tema yang diberikan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia. Di dalam Yohanes pasal 1, Bapak Ibu, ayat 1 dan 2 dikatakan di sana bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya di dalam substansinya Allah, Yesus, firman itu sendiri adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara menerima firman Tuhan ini pada saat ini, bahwa Yesus datang membawa pemulihan bagi saya dan saudara, artinya ia sedang berbicara kepada kita, ia sedang berfirman bagi kita. Sebab firman Tuhan itu adalah roh Allah sendiri, bukan kata-kata saya, tetapi firman Tuhan yang kita dengar. Jadi saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan, percayalah bahwa saat itu Roh Kudus yang memimpin, menuntut kita untuk memberikan pengertian buat kita semua. Saat kita mendengarkan kata-kata kebenaran firman Tuhan, saya percaya kalau kata-kata itu adalah Tuhan berkata, ia memulihkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kalau kita terima itu dengan iman bahwa Yesus, bahwa Allah yang sedang berbicara kepada kita, saya percaya Bapak Ibu, bahwa firman itu akan berkuasa buat kita. Yesus datang membawa pemulihan bagi umat. Jadi Yesus adalah yang datang saat ini buat kita, bukan secara nyata, secara hurufiah, tetapi melalui firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah, melalui renungan-renungan yang saudara, Bapak Ibu dengar sekalian. Yang kedua, kata datang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ia hadir, ia muncul, tiba-tiba ia datang di tengah-tengah kita. Allah yang Immanuel yang kita sembah itu, Bapak Ibu Saudara. Ia berkata bahwa kamu akan menjadi saksiku, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Bukti penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, ketika kita mau melakukan firman-Nya, ketika kita tidak lupa memperkatakan segala hukum Taurat Tuhan. Itulah yang Dia sampaikan, yang Dia pesankan kepada Yosua, supaya perjalanannya berhasil dan beruntung. Maka Allah menyertainya kalau senantiasa dalam hati dan pikirannya
hanya ada firman Tuhan. Yang ketiga, kata membawa. Firman Tuhan berkata, dan dalam kamus bahasa Indonesia diterjemahkan kata membawa ini berasal dari kata dasar bawa, artinya memegang, mengangkat sesuatu sambil bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain, mengangkut, memuat, atau memindahkan. Jadi saudara, kalau ada beban saudara saat ini, kalau ada masalah saudara saat ini, kalau ada sakit penyakit saudara saat ini, serahkanlah itu kepada Tuhan dan percaya dan katakan dengan iman bahwa Tuhan sanggup mengangkat, Tuhan sanggup mengambil, Tuhan sanggup mengangkut dan memindahkannya menjadi beban Tuhan. Tuhan sudah menanggung semuanya itu. Segala sakit penyakit kita, pemberontakan kita di hadapan Allah telah ditimpakan kepada Yesus ketika Ia disalib di atas kayu salib. Dia berkata bahwa Allah lama sabachthani, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Dan setelah itu Ia menyerahkan diri dan Ia berkata, telah selesai. Segala sebenarnya pergumulan kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, permasalahan kita, penyakit kita, pergumulan kita, saya percaya tidak ada yang tidak ada solusinya. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengangkat, Tuhan sanggup memikul segala beban? Kata yang keempat, yaitu pemulihan. Dari kata pulih artinya proses atau cara, perbuatan memulihkan, mengembalikan, memulangkan, mengembalikan pada prosesnya yang semula, mengembalikan pada bentuk yang semula. Seberapa engkau jatuh Bapak Ibu Saudara, seberapa engkau sesat melangkah jauh daripada kebenaran firman Tuhan, seberapa engkau hancur, dan seberapa besar masalah yang kita hadapi saat ini. Tuhan berkata kepada kita bahwa Ia mengutus Yesus untuk membawa pemulihan bagi saya dan saudara. Ia mampu mengembalikan keadaan kita yang semula. Kalau penjunan tanah liat atau orang-orang yang menghasilkan kerajinan tangan, Bapak Ibu Saudara, kalau sesuatu karya manusia kalau hancur, itu tidak bisa lagi dikembalikan, jarang ya, itu dikembalikan lagi pada bentuk yang semula. Walaupun bisa, tetapi ada bekasnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah tak ada yang mustahil. Ada banyak orang-orang yang jadi preman, ada banyak orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, yang pada akhirnya mereka mengalami mukjizat Tuhan. Yang saat ini sangat memberkati saya, seorang preman yang sudah banyak bergaul dalam dunia pesta pora, narkoba, pembunuhan, yaitu Pendeta Khairul Anwar. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat kesaksiannya bagaimana Allah mengubahkan hidupnya, dan dia percaya bahwa kalau dia bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan, orang-orang juga yang ada di luar sana pasti bisa dipulihkan Tuhan. Tetapi dengan cara bagaimana? Apakah kita mau percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan? Dan kata yang terakhir Bapak Ibu, yaitu umatnya, orang Israel pada saat itu yang sedang menyembah kepada berhala, lebih percaya kepada nabi-nabi palsu daripada perkataan Nabi Yeremia. Siapakah umatnya? Tentu saya dan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya pada firman-Nya. Nabi Yeremia, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini dituliskan sebelum bangsa Israel dan Yehuda dibuang ke Babel. Ia dipanggil pada waktu ia masih muda. Kalau Bapak Ibu membaca kisahnya di dalam kisah Yeremia pasal 1, dituliskan di situ bahwa Yeremia sempat berkata kepada Tuhan bahwa aku ini masih muda ya Tuhan. Ya. Ada orang yang menafsirkan bahwa umur Nabi Yeremia pada waktu itu masih di bawah 16 tahun.
Yeremia kemungkinan anak Abiatar, Nabi Imam Raja Daud. Kalau bisa membaca kisahnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 26 sampai 27. Yeremia adalah nabi yang paling banyak menangis di hadapan Tuhan karena pergumulannya, pelayanannya yang begitu berat, memperingati, mengingatkan, mengajarkan bangsa Israel bahwa suatu saat kalau engkau tidak bertobat, Ia akan membuang engkau ke Babelonia, dan Tuhan akan mendatangkan orang yang menjajah, yang menawan engkau. Tetapi nubuatan itu dianggap sebagai nubuatan orang gila, sehingga tatkala Nabi Yeremia pernah dibuang ke sumur, ia pernah dipenjara. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, dituliskan di dalam kisah Nabi Yeremia ini bahwa nubuatan itu adalah daripada Tuhan. Sebagai buktinya, ia melihat dengan matanya sendiri bagaimana bangsa Israel ditawan oleh Raja Nebukadnezar, bagaimana bait suci di Yerusalem dihancurkan, dibakar. Dan ada 3 kali Nabi Yeremia menyaksikan bagaimana orang-orang Israel dan suku Yehuda pada waktu itu diangkut oleh Raja Babelonia ke tanah Babel. Jadi Yeremia melihat dengan matanya sendiri bagaimana perkataan-perkataan nubuat ini digenapi oleh Tuhan. Tetapi ia berkata dan menguatkan bangsa itu bahwa suatu saat, karena ini rencana Tuhan bagi saudara, bukan rencana kecelakaan, tetapi damai sejahtera, untuk mengajarkan kita ketetapan-ketetapan Tuhan bahwa ini loh maunya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita memberontak, ia menghukum kita, bukan dalam arti membinasakan kita, tetapi memberikan peringatan buat kita supaya kita kembali pada jalan yang telah ditetapkan Allah buat kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita di dalam pergumulan hidup kita. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa masalahmu adalah guru yang terbaikmu. Masalahmu adalah guru yang terbaik bagimu untuk engkau lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Di dalam masalahmu engkau bisa mendengarkan suara Tuhan. Ia sedang berbicara bagi saya dan saudara. Jadi mungkin kadang-kadang kita tidak kapok, ya, saat kita sakit, mungkin kita tidak peka, lupa bersyukur kepada Tuhan, lupa menggunakan hidup kita ketika kita masih sehat. Saat kita lagi kekurangan, lupa kita untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saat kita lagi berkelimpahan, saat kita kehilangan orang-orang yang kita sayang, mungkin lupa kita berkata bahwa ada Tuhan yang senantiasa menguatkan kita, menghibur kita. Roh Kudus yang berkata bahwa Ia berikan kepada kita, bagi orang yang percaya, untuk menjadi sahabat kita, menjadi teman hidup kita, menjadi penghibur tatkala kita mengalami berbagai pergumulan. Jadi Bapak Ibu Saudara, GKI bangkit untuk mengalami pemulihan dari berbagai aspek kehidupan sebagai dampak pandemi COVID-19 ini. Ada banyak teman-teman kemarin yang tidak kena, ya, bantuan BLT, ya, karena dampak COVID-19. Ya. Saya berpikir saudara, kalau akhirnya orang-orang itu yang tidak kena, ya, BLT itu, yang memberontak melawan pemerintah, saya percaya BLT yang kemudian ini, ya, berlaku bagi mereka yang khususnya, ya, guru honorer. Mungkin mereka tidak akan kena karena peraturan pemerintah, karena kalau ada salah satu dari bantuan itu telah menerimanya, maka orang tersebut tidak akan menerima. Jadi saudara, apa problema, apa permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini?
Firman Tuhan berkata, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, percaya bahwa Tuhan datang untuk memberikan solusi yang terbaik bagi saudara. Tuhan datang untuk saudara alami pemulihan yang datang daripada Tuhan. Jadi serahkan dan percaya kepada Tuhan. Saya percaya pengurus hamba-hamba Allah yang bekerja di organisasi GKI mengingatkan kita, saudara, apapun permasalahan kita yang saat ini sedang kita hadapi, termasuk organisasi gereja, keluarga, perusahaan, anak-anak yang sedang dalam masalah, engkau yang sedang terlibat dalam obat-obat terlarang, engkau yang saat ini sedang dalam ambang perceraian, atau yang sudah terlanjur, Tuhan mau memulihkan saudara sebelum jatuh lebih dalam, sebelum saudara ambil keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan. Alamilah kuasanya, alamilah pemulihannya. Apapun tekanan saudara, sakit batin, sakit rohani, sakit jasmani, percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan saya dan saudara. Apa yang kita lakukan, saudaraku, supaya kita mengalami pemulihan daripada Tuhan? Pertama-tama mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayatnya yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, ada 7 poin di situ. Firman Tuhan mengingatkan kita. Ini yang menjadi sampah-sampah kehidupan bagi saya dan saudara. Di dalam renungan tadi malam saya telah berbagi kepada saudara, kalau telah melihat di media YouTube, media Facebook, saya telah bagikan bahwa ini sampah bagi saya dan saudara. Sampah itu kotor, busuk, dan tidak mendatangkan kesehatan dalam hidup kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara, yang memiliki kepahitan, yang memiliki konflik, kegeraman, segala macam pikiran-pikiran yang jahat, apalagi orang-orang yang sering berbohong, Tuhan tahu, dan Dia berkata, buanglah semua itu. Karena itu adalah sesuatu kekejian bagi Tuhan kalau saya dan saudara mau dipulihkan, mau mengalami mujizat daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, saya bacakan Yeremia pasal 30 ayat 3, ayat 12 sampai 14, dilanjutkan sampai ayatnya yang ke-15 dan ayat 17 nanti. Firman Tuhan berkata di sana, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Sebab aku menyertai, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah?
karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, untuk kita mengalami pemulihan daripada Tuhan, selain kita membuang segala kejahatan, membuang segala dosa, meninggalkan segala pelanggaran, pemberontakan kita di hadapan Tuhan. Sebab firman ini katakan bahwa kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Artinya Tuhan menghitung-hitung setiap pelanggaran kita, setiap perbuatan saya dan saudara. Maka supaya Ia mendatangkan kesembuhan, pemulihan, mengobati segala luka-luka kita, Bapak Ibu. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saya pernah mengalami keseleo, Bapak Ibu Saudara, dan tulang pergelangan tangan kanan, tangan kiri saya ini, karena waktu masih kecil menjadi kiper dan tiba-tiba ada tendangan yang sangat kuat sehingga tak tahan tangan ini untuk menahan bola, dan keseleo tulang pergelangan ini ke bawah. Dan ketika saya mau dipulihkan, Bapak Ibu Saudara, seorang tukang urut yang sangat ahli di kampung saya, bahwa ia berkata bahwa saya harus mengikuti arahannya. Apapun yang terjadi nanti, walaupun sakit, supaya ini bisa pulih dan kembali ke tempatnya yang semula, saya harus kuat menahannya. Kalau tidak, hanya operasilah yang bisa memulihkannya. Jadi saudara, pertama-tama saya berteriak, saya berkata bahwa saya tidak tahan, saya tidak kuat, sehingga saudara berbulan-bulan saya tidak pulih. Dilakukan berbagai terapi tetapi tidak pulih. Tetapi pada akhirnya ketika saya serahkan kembali tangan saya dengan ditahan beberapa orang walaupun sakit, berteriak-teriak, merengek-rengek karena begitu perih. Tetapi pada akhirnya saudara, sakit itu tidak begitu lama. Ketika saya bertahan, walaupun sakit, pada akhirnya tangan saya ini pulih sampai sekarang ini. Saya percaya begitu pula kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup kita berserah sepenuhnya, tidak mencari alternatif yang lain di hadapan Tuhan, bahwasanya ada cara kesembuhan yang lain selain berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Ia mampu memulihkan kita. Saya percaya, seperti ilustrasi yang saya berikan ini, kisah nyata yang saya alami, Bapak Ibu. Begitu pula hidup Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan, kalau kita mau mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mengalami pemulihan di hadapan Tuhan? Yang ketiga adalah percaya. Kata percaya di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, bahwa supaya setiap orang yang percaya kepada Allah tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya pernah membaca dan mencari arti percaya di situ. Diartikan di sana bahwa berserah, mempercayakan sepenuhnya hidup kepada Tuhan, menganggap diri bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, menyerahkan sepenuhnya hidup, bahwa kita ini adalah orang yang sangat miskin. Bukan dalam arti kita tidak punya apa-apa, tetapi untuk semuanya itu, bahwa tidak bisa membalaskan ketika Tuhan berkarya memulihkan hidup saya dan saudara. Jadi langkah yang ketiga, selain kita membuang segala sampah di dalam hidup kita tadi, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu memulihkan saya dan saudara. Percaya bahwa masih ada mujizatnya, percaya masih Tuhan berbicara kepada saya dan saudara, percaya bahwa masih Tuhan menyertai saya dan saudara. Dan yang terakhir, yang Tuhan mau ingin saudara lakukan supaya kita mengalami pemulihan daripada Tuhan,
yaitu ayatnya yang ke-18 berkata, di dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat yang ke-18, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Bagaimana supaya keadaan saya dan saudara bisa dipulihkan Tuhan di dalam keadaan yang semula? Kalau bangsa Israel selalu memberontak kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak percaya akan firman Tuhan, tidak percaya akan nubuatan Tuhan. Mereka lebih percaya kepada penyembahan berhala. Mereka lebih percaya kepada nubuatan nabi-nabi palsu. Agar saya dan saudara Tuhan pulihkan di tengah-tengah COVID-19 ini, maka langkah yang terakhir yang saudara lakukan adalah kembali pada firman Tuhan. Apapun keadaan saudara, apapun yang kita alami, COVID-19, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, sakit penyakitkah, tekanan dalam jiwa, stres, pergumulan apapun yang sedang saat ini saudara hadapi, percaya bahwa firman Tuhan berkata, Ia datang untuk membawa pemulihan bagi saya dan saudara. Biarlah melalui firman Tuhan ini, seluruh aspek kehidupan kita, dengan firman Tuhan ini kita bangkit dan mengalami pribadi lepas pribadi bagaimana karya Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan ampunilah jikalau selama ini kami sama seperti nenek moyang kami, seringkali kami memberontak, menyembah kepada berhala, mencari masing-masing jalan keluar kami. Kami tidak percaya pada perkataan firman Tuhan. Kami lebih mendengarkan perkataan orang-orang duniawi ini. Ketika kami ada masalah, kami bukannya datang kepada Tuhan dan menyerahkan pergumulan itu kepada Tuhan. Kami datang kepada orang-orang yang kami tahu bahwa itu mampu memberikan solusi bagi kami. Kami mau mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami mau mengalami mujizat Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, berkuasalah atas hidup kami, dan biarlah firman senantiasa bergumam di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba mau berhenti berbicara. Kuasa daripada Tuhan yang akan meneruskannya kepada setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.